Shalom Bapak Ibu dan Saudara, sahabat GKI yang terkasih. Selamat Hari Kenaikan Kristus ke Surga. Pada hari ini, 9 Mei 2024, saya, Pendeta Michael Chandra Wijaya dari GKI Nurdin, ingin berbagi renungan dengan Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami mengucap syukur untuk pimpinan dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Di dalam kondisi kami, apapun yang sedang terjadi, kami berdoa dan percaya bahwa kuasa kasih Tuhan yang terus melingkupi kami, sehingga itu yang memelihara kami di dalam roh dan kebenaran. Pimpin dan sertailah kami, di dalam Kristus Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mendengar nama Theophilus mungkin bukan nama yang familiar bagi sebagian kita. Dibanding Petrus atau juga Paulus, Yakobus atau juga Yohanes, bahkan mungkin juga Yudas Iskariot, yang barangkali lebih Bapak Ibu dan Saudara pahami. Memang Theophilus bukan termasuk dalam bilangan murid-murid Tuhan Yesus. Dia juga tidak pernah menyaksikan kehidupan Yesus secara langsung. Bahkan ketika hari ini Yesus naik ke surga dan para rasul berkumpul dengan orang-orang percaya untuk menantikan penggenapan kuasa Roh Kudus, kita pun tidak akan menjumpai Theophilus dalam perkumpulan itu. Namun namanya muncul dalam kitab Lukas dan juga Kisah Para Rasul, yang dalam kesempatan ini akan saya bacakan dari Kisah Para Rasul 1, ayat 1 dan yang kedua. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia diangkat ke surga. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Memang Theophilus bukan termasuk dalam bilangan para rasul, tetapi namanya justru muncul yang pertama di dalam dua kitab ini. Memang menarik Bapak Ibu dan Saudara bahwa Lukas mengalamatkan kedua tulisannya kepada seorang bernama Theophilus. Memang ada banyak penafsiran tentang siapa Theophilus ini. Yang pertama mengatakan bahwa dia adalah orang yang baru bertobat, dia orang bukan Yahudi, sehingga Lukas perlu untuk memberikan pengajaran kepadanya tentang kisah Yesus dan juga tentang kisah para rasul yang menjadi karya Allah, menyelamatkan dunia, dan juga karya gereja yang melanjutkan misi penyelamatan Allah. Akan tetapi, di balik ini semua juga orang mengatakan bahwa Theophilus adalah orang yang punya pangkat dan jabatan, sehingga di dalam kitab Lukas dikatakan dia adalah Theophilus yang mulia. Ada yang menganggap bahwa nama dan gelar yang mulia Theophilus ini ingin menyembunyikan sosok tokoh besar seperti Titus Flavius Clement yang merupakan keponakan dari Kaisar Vespasianus yang memerintah pada masa itu. Akan tetapi Bapak Ibu dan Saudara, di balik dua tafsiran ini kita bisa kemudian menghayati bahwa setiap orang rindu untuk mengenal Tuhan. Baik mereka yang mungkin baru percaya, mereka yang mungkin belum mengenal Dia seutuhnya, atau bahkan mereka yang memiliki jabatan dan kehormatan tertentu. Bagaimana dengan kita di hari ini? Apakah kenaikannya juga menggugah kita untuk terus mengenal Dia, untuk terus mengalami perjumpaan dengan Kristus yang hidup dan berkuasa itu? Apakah kita juga mau dipakai seperti Lukas yang menghadirkan kisah Yesus dan juga kisah kelanjutan para rasul kepada orang-orang yang rindu untuk mengenal Tuhan? Namun di balik dua penafsiran ini, satu hal yang juga indah untuk kita renungkan dalam kesempatan ini adalah arti nama Theophilus itu sendiri, yang berasal dari kata Theos yang berarti Allah dan juga Philia yang berarti sahabat. Maka Theophilus juga bisa menjadi pesan bagi kita semua yang menjadi sahabat-sahabat Allah, menjadi orang-orang yang dikasihi dan dicintai oleh Kristus. Tuhan rindu agar kita terus juga mengenal Dia, menghidupi kebenarannya, bahkan terus boleh diperlengkapi oleh kasih-Nya. Tuhan rindu agar sebagai orang-orang yang dicintai dan dikasihi oleh Allah, kita terus boleh mengenal Dia. Kita terus boleh membuka hati kita sehingga Roh Kudus berkuasa dan memimpin jalan kehidupan kita. Sehingga kita juga boleh menjadi sahabat-sahabat bagi dunia ini. Kita boleh kemudian menjadi sahabat bagi mereka yang dipinggirkan. Kita boleh menjadi sahabat bagi mereka yang kesepian. Sehingga kasih Tuhan boleh dialami dan dirasakan oleh banyak orang, dan mereka juga mengenal siapa Kristus yang hidup, yang bangkit, dan berkuasa dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, di hari kenaikan ini, biarlah kami juga boleh terus menjadi orang-orang yang Engkau cintai. Dan cinta-Mu juga menggerakkan kami untuk menjadi sahabat bagi sesama, menjadi sahabat bagi dunia yang sedang kesepian, dunia yang juga butuh penyelamatan Kristus, dan kami boleh hadir sebagai Theophilus yang dikasihi oleh Allah
dan mengasihi sesama kami. Tolonglah kami Tuhan, agar kuasa-Mu boleh bekerja nyata dalam hidup kami dan memampukan kami untuk menjadi saksi kuasa kasih Kristus yang memampukan kami untuk terus berkarya menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang berkuasa di bumi dan di sorga, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.